Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jadi pada kesempatan kali ini kami ingin menampilkan video berupa penjelasan mengenai perang antara Rusia dan juga Ukraina. Selamat menyaksikan. Setelah Uni Soviet bubar pada tahun 1991, Ukraina resmi menjadi negara merdeka. Tapi, Rusia masih menganggap bahwa Ukraina bagian dari pengaruh politik dan sejarahnya, dikarenakan keduanya dulu sama-sama berada dalam Uni Soviet. Di sisi lain, Ukraina mulai menjalin hubungan yang lebih dekat dengan Barat, khususnya Uni Eropa dan juga NATO, yang dimana Uni Eropa dan juga NATO merupakan organisasi pertahanan yang dipimpin oleh Amerika Serikat. Rusia menganggap langkah itu sebagai ancaman langsung terhadap keamanan nasionalnya, karena jika Ukraina masuk NATO, maka pasukan NATO akan berada sangat dekat dengan perbatasan Rusia. Ketegangan pun makin meningkat ketika di Ukraina muncul dua kubu besar, satu pro-Barat dan satu lagi pro-Rusia. Pada tahun 2014, terjadilah revolusi Maidan, yaitu demonstrasi besar-besaran di ibu kota Kiev. Aksi itu berhasil menjatuhkan presiden Ukraina yang bernama Viktor Yanukovych, yang dikenal sangat dekat dengan Rusia. Rusia pun merasa kehilangan pengaruhnya di Ukraina, dan kemudian mengambil langkah besar dengan menduduki serta mencaplok semenanjung Crimea. Langkah Rusia itu dikecam dunia internasional dan dianggap melanggar hukum internasional, karena Crimea diambil tanpa persetujuan dari Ukraina. Tak lama setelah itu, muncullah kelompok separatis pro-Rusia di wilayah timur Ukraina, yaitu Donetsk dan Luhansk, yang kemudian memicu konflik bersenjata di daerah tersebut. Sejak 2014, wilayah timur Ukraina, terutama Donbas, menjadi medan pertempuran antara pasukan Ukraina dan kelompok separatis pro-Rusia yang mendapat dukungan senjata dari Moskow. Negara-negara barat seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa kemudian menjatuhkan sanksi ekonomi kepada Rusia sebagai bentuk tekanan. Namun situasi terus memburuk. Pada 24 Februari 2022, Rusia secara tiba-tiba melancarkan invasi besar-besaran ke Ukraina dari berbagai arah, utara, timur, dan selatan. Rusia beralasan invasi ini untuk melindungi warga Rusia di wilayah Donbas, mencegah Ukraina bergabung dengan NATO, serta untuk melakukan apa yang disebut Presiden Putin sebagai denasifikasi Ukraina. Namun alasan itu tidak diterima dunia internasional yang menilai tindakan Rusia sebagai pelanggaran berat terhadap kedaulatan dan hukum internasional. Invasi ini mengakibatkan banyak kota besar seperti Kiev, Kharkiv, dan Mariupol diserang dan hancur. Ribuan tentara dan warga sipil kehilangan nyawa dan jutaan orang terpaksa mengungsi ke negara-negara Eropa lainnya. Sementara itu, Ukraina terus berusaha bertahan dan mendapat dukungan besar dari Barat berupa bantuan senjata, dana, dan perlindungan diplomatik. Negara-negara Barat seperti Amerika Serikat, Inggris, Jerman, dan negara Uni Eropa lainnya terus memberikan bantuan ke Ukraina, baik dalam bentuk senjata, logistik, maupun kemanusiaan. Sebaliknya, Rusia dijatuhi sanksi ekonomi sangat berat, mulai dari pembatasan ekspor-impor, pembekuan aset bank, hingga pemutusan kerjasama energi. Meski begitu, Rusia tetap melanjutkan operasi militernya dan bahkan mengklaim 4 wilayah Ukraina, yaitu Donetsk, Luhansk, Zaporizhia, dan Kherson, sebagai bagian dari Rusia pada tahun 2022, walaupun tidak diakui oleh dunia internasional. Dampak perang ini sangatlah besar. Selain ribuan korban jiwa dan jutaan pengungsi, konflik ini juga membuat harga energi dan pangan dunia melonjak, karena Rusia dan Ukraina adalah pemasok utama gas dan gandum dunia. Banyak negara di Eropa mengalami krisis energi, sementara di negara berkembang, harga bahan makanan naik tajam. Sampai saat ini, perang masih terus berlangsung, terutama di wilayah timur dan selatan Ukraina. Belum ada tanda-tanda perdamaian, karena kedua pihak masih bertahan dengan posisinya masing-masing. Konflik Rusia-Ukraina kini menjadi salah satu isu geopolitik terbesar di dunia modern, yang dampaknya terasa sampai ke berbagai negara termasuk negara Indonesia.